Ya, kita buka dulu perkuliahan kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang adalah kelompok 10 ya. Topiknya adalah tentang rekening akuntansi keuangan daerah ya. Ya, silakan deh kelompok 10. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mas Meldi, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah di pagi yang insya Allah cerah dan berkah ini kita kembali bisa bertemu dan dipertemukan walaupun secara virtual pada perkuliahan kali ini. Kami dari kelompok 10 akan yang beranggotakan saya, Rizky Fadila, Nadiatul Uluma, dan Ana Sintia Dewi. Kelompok 10 yang insya Allah akan memaparkan materi tentang akuntansi rekening dalam APBD dan laporan keuangan daerah. Mungkin langsung aja ya, karena mempersingkat waktu juga, kita bisa langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan. Mungkin bisa minta tolong di share screen. Nadia, yang share screen Afwan siapa ya? Nisa. Mbak Nisa. Afwan Pak, belum dibuka share screen-nya. Masih kekunci, Pak. Oke, sudah. Ya. Ya, baik. Nah, ini akuntansi rekening dalam APBD dan laporan keuangan daerah. Insya Allah materi pertama akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya Nadiatul Ulumah. Dan layar dipersilahkan. Terima kasih Rizky. Sebelumnya suaranya jelas nggak? Jelas banget, aman. Afwan ya kalau agak sedikit ini soalnya lagi nggak enak badan. Langsung aja saya akan menjelaskan tentang akuntansi rekening-rekening dalam APBD dan laporan keuangan daerah. Nah, sebelumnya kita akan lebih tahu apa itu akuntansi keuangan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Selanjutnya, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Next. Selanjutnya rekening. Rekening merupakan kumpulan informasi yang sejenis dalam laporan keuangan. Dan akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.
keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Jadi, akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Next. Next, nih. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi Pemda. Nah, transaksi Pemda itu ada 4, ada pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan transaksi selain kas. Nah, pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Jadi pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah, dana pembangunan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terus ada belanja daerah. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah ini meliputi seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kalau belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program. Sedangkan belanja tidak langsung itu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. Selanjutnya ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Nah, yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Terus ada pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam pengeluaran daerah yang dimaksud untuk menyalurkan dana surplus anggaran adalah seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya ada transaksi selain kas. Nah, transaksi selain kas ini meliputi koreksi kesalahan dan penyesuaian. Nah, koreksi pencatatan kesalahan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan lainnya yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau periode yang berjalan. Terus yang B, pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas. Pengakuan aset tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh satuan kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh satuan kerja. Terus ada depresiasi. Depresiasi ini dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh sektor apabila diperlukan. Terus ada transaksi yang bersifat akrual dan prepayment.
Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment ini muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan satuan kerja, namun pengeluaran kas belum dilakukan. Ini disebut accrual. Atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang. Nah, ini disebut dengan prepayment. Terus yang terakhir, hibah. Hibah selain kas. Hibah selain kas ini merupakan penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non-kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. Next. Selanjutnya ada akuntansi pendapatan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak dibayar kembali. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengidentifikasikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari kedua definisi tersebut dengan jelas bahwa pendapatan hak pemerintah yang meningkatkan nilai ekuitas dana pemerintah. Next. Oke. Jadi akuntansi pendapatan daerah itu dikelompokkan. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, PAD ini rinciannya ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Nah, kalau pajak daerah ini kayak meliputi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, terus ada pajak kendaraan di atas air, pajak di bawah tanah, pajak air di permukaan, terus kalau pajak kabupaten atau kota itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Next. Selanjutnya ada akuntansi belanja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja, ada organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi organisasi yaitu klasifikasi menurut unit organisasi penggunaan anggaran. Klasifikasi fungsi yaitu klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemda yang memberi manfaat jangka pendek. Next. Nah, ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Kalau belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, ada belanja peralatan dan mesin,
terus ada belanja modal gedung dan bangunan, terus ada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan belanja aset tetap lainnya. Sedangkan belanja tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Rizky. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi pinjaman. Bentar ya. Akuntansi pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Di sini ada prinsip dasar pinjaman daerah. Nah, yang pertama, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah. Yang ketiga, pinjaman daerah merupakan alternatif sumber daya pendanaan APBD. Yang keempat, pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Yang kelima, pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain. Yang keenam, pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Yang ketujuh, pendapatan daerah atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman. Yang kedelapan, proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Selanjutnya yang ke-9, seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD. Next. Nah, ini dasar hukum Undang-Undang nomor masih yang barusan, ya. Nah, di sini ada dasar hukum, bisa teman-teman lihat ya, dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sampai Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 garing PMK 07 garing 2006 tentang tata cara penerbitan pertanggungjawaban dan publik. Pertanggungjawaban dan publikasi informasi obligasi daerah. Nah, mungkin bisa teman-teman screenshot nanti dibaca ya, karena ini undang-undang banyak juga. Next. Ya, next. Nah, terus juga ada tata cara penggunaan pinjaman. Jenis atau jangka waktu pinjaman ya. Yang pertama, pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. 1 tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali
pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Yang kedua, pinjaman jangka menengah. Nah, ini adalah pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman pokok, pinjaman bunga, dan lain-lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, atau kewajiban lain-lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Nah, penggunaan pinjaman itu penggunaan pinjaman daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya. Pertama, pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka menengah itu digunakan untuk membiayai layanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Ketiga, pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi, prasarana, atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan langsung, menghasilkan penerimaan tidak langsung, dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Selanjutnya, khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan APBD yang diperoleh dari penghutan atas penggunaan prasarana atau sarana tersebut. Prosedur lalu ada akuntansi ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Setiap entitas pelaporan setiap entitas pelaporan menggunakan secara terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar itu ekuitas selisih antara nilai total aset lancar dengan total kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari selisih lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Nah, selisih lebih pembiayaan anggaran perkiraan ini menampung akumulasi saldo sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. Tahun anggaran berjalan diperoleh dari selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran. Sedangkan tahun-tahun anggaran sebelumnya adalah jumlah akumulasi yang tidak digunakan dari tahun anggaran yang lalu. Cadangan piutang. Cadangan piutang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek. Cadangan piutang timbul apabila terdapat pengakuan piutang jangka pendek oleh pemerintah dan akan berkurang jumlahnya bila terdapat penerimaan pembayaran dari piutang yang bersangkutan atau terjadi penghapusan piutang sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.
perkiraan atau pos yang berkaitan dengan pencatatan cadangan piutang adalah bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pendapatan, baik pajak, retribusi, ataupun lain-lain. Yang ketiga, cadangan persediaan. Perkiraan ini merupakan perkiraan yang menampung kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam persediaan. Cadangan persediaan timbul pada saat akhir tahun dan dilakukan penyesuaian untuk mencatat adanya saldo. Yang keempat, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Perkiraan ini merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah dan penyajian dalam neraca yang disajikan sebagai perkiraan lawan ekuitas dana lancar. Next, Nisa. Selanjutnya dijelaskan oleh Anas ya tentang potensi aset. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke akuntansi aset. Kedengaran kan ya? Tes. Pengertian aset tetap sektor publik. Nah, di sini menurut lampiran 208 PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menyatakan ya, pernyataan nomor 07 aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 07 ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan aset tetap gitu, yang ditetapkan oleh seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk mengatur pelakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan. Nah, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Next. Lanjut ke yang B, yaitu klasifikasi aset tetap. Menurut lampiran 208 PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah pernyataan nomor 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Nah, di sini terdapat klasifikasi aset tetap yang digunakan yaitu yang pertama tanah, peralatan dan mesin, dan yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan irigasi dan jaringan, yang kelima konstruksi dalam pengerjaan, dan yang keenam aset tetap lainnya. Next. Dan yang C itu ada pengakuan aset tetap. Nah, pengakuan aset tetap adalah aset tetap yang diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan dinilai dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap menurut lampiran 208 PPRI nomor 71 tahun 2010, suatu aset harus berwujud. Nah, dan harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama itu asetnya harus berwujud.
Nah, yang kedua itu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Nah, ini masa dimanfaatkan oleh masyarakat dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Terus yang ketiga itu biaya perolehan, dan yang keempat yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Maksudnya di sini yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual kembali gitu dalam rangka kegiatan normal. Dan yang kelima atau yang diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakannya dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dan yang keenam atau F merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara. Dan yang G itu nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut mempunyai batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Next. Di sini lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi sisa anggaran. Nah, ada dua bentuk sisa anggaran, yakni silpa dan silpa. Silpa dengan huruf I kecil dan silpa dengan huruf I besar atau kapital. Sisa anggaran adalah dana milik yang dimiliki Pemda atau pemerintah daerah yang belum terpakai selama 1 tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda atau pemerintah daerah yang belum terpakai. Lanjut. Nah, di sini ada silpa dengan huruf I kecil merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Contohnya itu silpa dengan huruf I kecil di dalam APBD 2012 adalah silpa dengan huruf I besar atau kapital tahun anggaran 2011. Nah, silpa dengan huruf I kecil tadi itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran. Contohnya itu, contoh dari silpa dengan huruf I kecil, realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar 10 miliar. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah 5 miliar, maka silpanya itu adalah 5 miliar. Nah, sedangkan silpa dengan huruf besar adalah APBD 2012 adalah rencana sisa anggaran pada akhir tahun 2012 yang akan menjadi definitif ketika Perda pemerintahan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan. Atau si silpa dengan huruf I besar ini adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Next. Yang terakhir ini penggunaan silpa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. Untuk tahun anggaran berikutnya, silpa tidak lagi diakui sebagai pendapatan namun menjadi saldo awal kas atau bank. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Rizky. Ya, terima kasih tadi Nadia dan juga Anas sudah akan menjelaskan. Baik, sesi selanjutnya mungkin ada teman-teman yang masih bingung, bisa ditanyakan sesi tanya jawab ya.
kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Dikasih waktu kira-kira 5 menit ya. Nah, mungkin belum ada pertanyaan ya dari teman-teman. Nanti mungkin bisa ditanyakan di belakang gitu setelah matkul ataupun nanti ketika teman-teman review kembali materi ini. Dan untuk sekarang belum ada. Baik, langsung kita tutup aja ya. Uh, Terima kasih dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun materi ataupun typo dan lain sebagainya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikembalikan lagi ke Bapak Asmeldi. Iya. Nggak ada yang nanya nih ya. Ya. Materinya tadi bisa di-share ulang nggak? Ya. Baik, Pak. Bisa minta tolong.
Mereka nggak apa-apa, saya udah dapat ininya. Oke ya, jadi dalam materi yang topik kita pada pagi hari ini ya, ini adalah tentang apa ini? Ya, akuntansi rekening-rekening APBD ya. Ya, akuntansi rekening APBD ya, ini adalah artinya sudah yang berkaitan dengan teknis untuk pelaporan ya, pelaporan atau berkaitan langsung dengan pencatatan. Ya, pencatatan tadi sudah bagus ya, dicontohkan dengan jurnal, tentu dimulai juga dengan kebijakan. Nah, ini ada sebenarnya peraturan yang lebih baru lagi ya. Saya sampaikan aja ini saya ya. Nah, ini terkait dengan peraturan ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan kalau kita lihat ya terkait dengan peraturan-peraturan untuk akuntansi daerah ini ya, yang pertama pedomannya adalah di lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ya, tentang standar akuntansi pemerintah ya. Kemudian tadi juga Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2013 itu standar akuntansi pemerintah yang menggunakan basis akrual ya. Nah, kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 yaitu mengenai pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi ya untuk pemerintah daerah. Nah, yang terbaru ini adalah pedoman teknis ya. Pedoman teknis isinya tuh ya, pedoman teknis di dalam pengelolaan keuangan daerah. Ya, ini karena teknis ya, jadi memang pedoman yang sangat yang rinci ya. Jadi di Permendagri nomor 77 tahun 2020 ya. Ya, ini adalah yang rinci ya. Rinciannya ada di sini. Nah, ini ini di saya tampilnya apa? Peraturan pemerintah atau masih slide ya? Masih slide, Pak. Slide. Iya, Pak. Permendagri ini adalah tentang pedoman teknis ya. Nah, inilah yang saat ini ya menjadi acuan di dalam akuntansi pemerintah daerah ya. Nah, di dalam akuntansi pemerintah ya, dalam lampiran 1 di PP 71 tahun 2010 ini ya, itu paling tidak di sana ada standar akuntansi pemerintah ya untuk akuntansi pelaporan ya, ada PSAP ya, pernyataan standar akuntansi pemerintah ya, 01 tentang penyajian laporan keuangan, 02 tentang laporan realisasi anggaran, 03 tentang laporan arus kas, 04 tentang catatan atas laporan keuangan, kemudian laporan keuangan konsolidasian dan laporan operasional. Ya, kemudian ada interpretasi ya, PSAP atau buletin teknis SAP yang terkait dengan pelaporan keuangan. Ya, ini pasti ada
biasanya ada ya untuk hal-hal yang membutuhkan penjabaran lebih lanjut ya. Jadi dituangkan dalam bentuk interpretasi atau IPSAP ya, IPSAP atau bulletin teknis. Nah, kemudian ada juga standar akuntansi pemerintah tentang akuntansi akun. Ya, ini akuntansi persediaan, ini kan kebijakannya ya. Nah, di sini adalah ya standarnya ya, standar akuntansinya. Ya, akuntansi persediaan harus seperti apa, akuntansi investasi, aset tetap, akuntansi konstruksi dan pengerjaan, kemudian akuntansi kewajiban, kemudian ada korelasi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. Ya, kemudian ada IPSAP dan buletin teknis yang terkait dengan akun. Ya. Nah, ini yang diatur di PSAP ya, PP 71 ya 2010 ya. Kemudian ada dituangkan lagi dalam Permendagri tahun 2013 ya nomor 64 ya, ini yang berkaitan dengan berbasis akrual ya. SAP mengakui pendapatan, beban, aset, hutang dan ekuitas dalam finansial berbasis akrual ya, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksana anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD ya. Jadi memang ada dua ya. Jadi ketika mau membuat laporan kan standarnya apa? Laporan itu ada berapa? Ya, jadi kalau yang berkaitan dengan APBD ini biasanya masih basis kas gitu ya, tapi yang sudah terkait dengan laporan pengakuan pendapatan beban, aset utang ya, ini artinya di dalam laporan aktivitas dan laporan neraca ya, di dalam neraca. Nah, ini menggunakan basis akrual ya. Kemudian yang terkait dengan kebijakan ya, kebijakan akuntansi ya, prinsip-prinsip dasar atau konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ya, ini kebijakan ya, prinsip akuntansi yang berlaku umum gitu ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan akuntansi. Nah, akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah ya sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan ya dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Ya, jadi ini kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Ya. Kemudian ini bagian akun, nah ini sudah di PP Permendagri ya tahun 2020 ya 77 tahun 2020 ya, bagian akun standar. Ya, jadi sudah ada standar untuk membuat akun-akun di dalam laporan keuangan. Ya, merupakan ya bagian akun standar ini adalah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. Ya, digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian ya pada buku besar, pengiktisafan pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan. Ya, sama seperti kalau di akuntansi umum, ya ini membuat kode akun. Ya, ini sebenarnya sama dengan ini, hanya untuk pemerintah daerah ya sudah ada pedomannya. Ya, supaya relatif tadi seragam ya antar daerah. Nah, seragam tujuannya apa? Tujuannya ini tadi ya, supaya memenuhi kebutuhan laporan keuangan, meningkatkan keterbandingan ya terhadap anggaran antar periode dan antar entitas. Jadi sudah di antar daerah ya, untuk semua daerah ini standarkan, jadi tidak membuat sendiri-sendiri ya.
Ya, ini misalnya level 1 kode akun, kemudian kode kelompok, level 2, level 3, kode jenis, level 4, kode objek, kode 5, kode rincian objek. Ya, kemudian yang selanjutnya akun 1 aset. Nah, ini ya kalau depannya 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 menunjukkan pendapatan ya, laporan LRA, laporan realisasi anggaran. Dan 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan, 8 pendapatan atau laporan operasional, dan 9 beban. Gitu ya. Jadi ini yang sudah diatur melalui Permendagri, ya. Kemudian kebijakan umum APBD juga ini sudah dibuatkan metodologinya, ya, pendahuluan meliputi apa saja, kemudian kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar. Nah, ini juga yang paling penting ya, asumsi dasar adalah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, ini misalnya asumsi dasar yang APBN, kemudian yang di dalam APBD. Ya. Kemudian kebijakan pendapatan, ya, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun, ya, tahun bersangkutan, ya, tahun datang. Target pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah, ya tadi pendapatan, sekarang belanja, ya. Kemudian kebijakan terkait pembiayaan daerah, kemudian strategi pencapaian, ya strategi pencapaian penutup. Ya, jadi ini yang ditampilkan di dalam kebijakan umum anggaran. Ya. Ini ya, jadi saya kira ini sebagai tambahan umum ya, supaya kita memahami kerangka yang ada di APBD. Nah, kalau tadi sudah masuk kepada akuntansi pada jurnal ya, ini nanti bisa dilihat di Permendagri ya. Sebentar. Ini saya ini aja ya, aturan. Ya, ini adalah Permendagri-nya, ya halamannya banyak ya, sampai 400 halaman ya. Ini karena memang ada rincian ya. Nah, ini juga sudah dirinci tentang misalnya penerimaan apa saja, dan ya. Nah, ini sudah pedoman yang rinci, jadi sudah sangat mudah sebenarnya bagi daerah untuk menjalankan ya, karena sudah ada pedoman yang cukup rinci ini. Nah, ini yang prioritas pembangunan, coba kita lihat yang di laporan ya. Nah, ini ya pelaporan anggaran. Nah, ini sudah ada akunnya ya, ini ya, akun-akun kode-kode tadi ya, yang ada pedomannya itu. Nah, kita lihat ini sudah ada di sini. Ya. Jadi nomenklatur ya, segala macam ini bisa dilihat di sini. Ini sebagai pedoman penyusunan akuntansi di Pemda ya. Nah, ini yang tadi ya. Kode 4 ini adalah pendapatan. Ya, belanja.
ya belanja 5 gitu ya. Pembiayaan. Oke, jadi saya kira ini nanti bisa dipelajari juga untuk rincian-rinciannya. Gitu. Baik, Pak. Pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini atau ada yang mau didiskusikan? Saya belum ada, Pak. Belum ada pertanyaan. Ya ini contoh juga yang ini tampil di saya ya, kebijakan akuntansi akun tampil ya? Belum, Pak. Ya, belum. Iya Pak, masih di Permendagri nomor 77 yang Oke, ditampilkan. ini ya. Nah ini ya kebijakan akuntansi akun ya. Kebijakan akuntansi akun adalah metode, ini udah tampil ya kebijakan akuntansi akun ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Udah, Pak. Ya. Jadi ini kebijakan suatu akun dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ya, itu jadi ya jurnalnya gitu ya. Nanti seperti apa ya salah satunya penyajian ya inti 4 itu. Itu adalah tempat untuk mencatat kejadian atas suatu transaksi entitas yang menggambarkan struktur laporan keuangan pada akuntansi pemerintah daerah. Ya, akun diklasifikasikan ke dalam bagan akun standar ya yang tadi ya, dan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ya tadi ya di dalam peraturan pemerintah sebelumnya ya sudah disebutkan. Kemudian pemilihan akun yang ditetapkan dengan kebijakan akuntansi dapat berpedoman jika terdapat SAP yang spesifik untuk transaksi peristiwa atau tertentu. SAP tersebut digunakan dalam penerapan kebijakan akuntansi akun. Jika tidak ada SAP yang spesifik, maka Pemda dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi akun sesuai kebutuhan dengan tetap berpedoman pada SAP dan PABU, ya, prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Ya, jadi bisa saja mungkin ada kebijakan yang belum ada gitu ya, tidak tercover di dalam pedoman pemerintah ini ya. Yang ini tadi ya, yang berkaitan dengan ini ya kebijakan akuntansi gitu ya, prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan, praktek spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah. Ya, jadi bisa saja mungkin meskipun Permendagri atau peraturan pemerintah sudah mengatur, bisa saja nanti ada yang belum tercover atau belum tercakup. Nah, maka Pemda itu boleh mengembangkan dan menerapkan sendiri kebijakan akuntansi khusus untuk akun yang tidak diatur tadi. Ya, kalau akun yang sudah diatur ya harus ikut, gitu ya, tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Ya. Ya, jadi ini misalnya kebijakan akuntansi kas dan setara kas, ya, klasifikasinya adalah kas di kas daerah, ya, kas apa nih, di kas di mungkin di badan lain ya, atau di instansi masih di bawah pemerintah daerah atau di pemerintah pusat gitu ya.
Nah, ini yang dimaksud dengan ya, di bendahara dana kapitasi deposito lebih rendah kurang dari periode 3 bulan. Nah, ini masuk ke dalam klasifikasi kas dan setara kas. Ya, masuk ke dalam definisi. Ini kan mendefinisikan ya mana yang nanti dimasukkan ke dalam akun kas dan setara kas. Gitu ya. Jadi intinya mungkin ada kas di daerah, ada kas mungkin di dinas atau masih ada di tempat tertentu gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori kas ya. Kemudian pengakuannya, nah ini kan pasti kalau kebijakan akuntansi gitu ya, pasti dia akan empat ini gitu ya. Jadi semua di dalam standar ya, baik standar akuntansi yang umum maupun pemerintah ya, ini pasti nanti akan ada 4 ini ya, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Ya, jadi pengakuannya memenuhi definisi kas setara kas. Kemudian kepemilikannya gitu ya. Jadi memang sudah dikuasai oleh entitas. Gitu ya. Nah, itu boleh diakui. Tapi kalau misalnya ada uang masih di tempat lain tapi tidak dikuasai oleh entitas, maka itu tidak boleh diakui sebagai kas. Gitu ya. Kalau masih ada pihak lain berarti diakui sebagai apa? Mungkin masih piutang misalnya gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam definisi piutang misalnya gitu. Nah, tapi ini yang masuk definisi kas adalah yang sudah dikuasai, ada penguasaan atau kepemilikannya beralih dari pihak ketiga kepada Pemda. Ya, kemudian pengukurannya adalah sebesar nilai nominal. Ya, jadi ya berapa nih nilai uangnya? Ya sekian, itu yang diakui ya. Kemudian disajikan di neraca dan laporan arus kas. Ya, penyajiannya ada di neraca, ada di laporan arus kas. Pengungkapannya maka disebutkan rincian kas dan setara kas ya. Misalnya tadi ya Kasda di Pemda, di BLUD dan di mana ya, di bendahara apa gitu. Nah, itu harus disebutkan secara rinci kalau pengungkapan ini berarti ada di catatan atas laporan keuangan. Gitu ya, ada di catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi rinciannya harus disebutkan. Mungkin ada di bank mana gitu ya. Ada di rekening bank. Ya, maka harus disebutkan. Ya, kemudian kebijakan manajemen setara kas. Ya, yang setara kas tadi ya, misalnya deposito kurang dari 3 bulan. Kan dia bukan kas ya, tapi setara kas ya. Berarti masuknya di yang deposito yang kurang dari 3 bulan. Ya, misalnya kemudian informasi lain yang dianggap relevan atau dianggap penting. Oke ya, jadi ini contoh kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan kas dan setara kas. Ya, kemudian contoh jurnal transaksi kasnya, kas bertambah ya berarti di kas di debit, kreditnya apa ya, pendapatan operasional, kewajiban atau ekuitas. Kemudian ada perubahan sisa anggaran lebih, ya, dan seterusnya ya. Status berkurang, beban kreditnya kas, gitu ya. Oke. Ya, jadi ini misalnya tentang kas, kemudian contoh lain misalnya tentang kebijakan akuntansi piutang. Ya, apa yang dimaksud dengan piutang? Ya, piutang adalah pungutan, piutang atas pungutan. Ya, piutang atas pungutan, piutang perikatan, piutang atas piutang transfer, ya, piutang TGR, apa ganti rugi ya mungkin ya, tagihan ganti rugi ya. Kemudian saat timbul hak untuk menagih, ya pengakuannya kapan? Jadi ketika timbul hak untuk menagih, gitu ya. Nah itu maka bisa diakui sebagai piutang. Kemudian pengukurannya nilai yang belum dilunasi atau diterima, ya sesuai dengan tagihannya. Nah itu adalah angka yang dicantumkan. Ya, kemudian penilaiannya net realizable value. Ya, nah, ini kan kalau ada penyisihan gitu ya atau penurunan nilai ya, impairment misalnya gitu ya. Nah, ini harus dinilai. Gitu ya, dia harus dinilai ya. Kalau ada penyisihan ya misalnya piutang ada
seperti di akuntansi umum ya, ada piutang penyisihan piutang ragu-ragu atau piutang tidak tertagih gitu ya. Nah, ini kan disajikan penilaiannya secara NRV ya, net realizable value. Kemudian penyajiannya disajikan neraca sebagai bagian dari aset lancar ya, jadi masuk kategori aset lancar. Pengungkapan ya kebijakan akuntansi piutang yang digunakan, kemudian rincian jenis saldo ya. Jadi kalau ada berapa nih piutang kepada 30, 50 ya harus dirinci. Ya, bahkan dirinci sampai saldo menurut umur gitu ya. Sampai ini harus dicantumkan rinciannya. Ya, piutang kepada X misalnya itu sudah berusia berapa 3 bulan. Ya, ini harus dicantumkan. Kemudian penjelasan atas penyelesaian ya, kapan jatuh tempo dan sebagainya. Kemudian jaminan ya kalau ada jaminan. Ya, kalau ada jaminan sebutkan ada jaminan ya. Ya, jadi ini contohnya saat timbulnya piutang berarti piutang pada misalnya pada saat dilunasi berarti piutangnya dikredit. Ya. Nah, penyisian piutang ya kalau ada, kemudian penghapusan piutang ya kalau ada penghapusan. Itu piutang, kemudian tentang persediaan misalnya ya barang yang digunakan dalam kegiatan operasional, ya barang yang akan digunakan dalam proses produksi, ya barang untuk dijual kepada atau masyarakat, ya barang dalam persediaan ya, ini barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, ya mungkin ada barang untuk ada program ya. Nah, ada program ya misalnya seperti sekarang misalnya vaksin gitu kan ya. Nah, maka sebelum dibagikan ya masuk ke dalam persediaan. Gitu ya, itu masuk dalam kategori persediaan yang sebelum digunakan ya. Kemudian ada barang yang sifatnya untuk berjaga-jaga. Pengakuannya saat manfaat ekonomi masa depannya diperoleh. Jadi kapan ya saat barang itu dibeli ya, dibeli kemudian dicatat sebagai persediaan. Itu pengakuan ya. Jadi kepemilikan atau penguasaannya berpindah dari pihak ketiga, pihak vendor misalnya atau supplier kepada sudah dikuasai oleh pemerintah. Ya, kemudian pendekatan aset, pendekatan beban. Nah, ini silakan ya, apakah menggunakan pendekatan aset, jadi dicatat sebagai perlengkapan ya. Nah, misalnya kalau dia termasuk barang habis pakai, ketika pembelian dicatat sebagai misalnya perlengkapan di aset. Gitu ya, atau nanti langsung kepada beban. Nanti kalau ternyata akhir tahun masih ada sisa, maka ada jurnal penyesuaian, sisanya direklas ke perlengkapan yang akan dicantumkan di dalam neraca. Nah, itu silakan ya, apa menggunakan pendekatan aset atau menggunakan pendekatan beban. Ya, ini saya kira ini sama dengan akuntansi komersial ya. Kemudian pengukuran menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar. Ya. Penilaiannya FIFO, masuk pertama keluar pertama, ini diizinkan ya. Kemudian barang untuk dijual menggunakan biaya perolehan yang terakhir, hewan tanaman menggunakan nilai wajar pada saat tanggal pelaporan. Gitu ya. Jadi harus dilihat ya, barang untuk dijual menggunakan biaya perolehan yang terakhir. Ya, jadi FIFO ini first in first out ya, atau masuk pertama keluar pertama, ini lebih kepada pencatatan biaya ya, bukan barang ya, karena kalau barang ya idealnya barang ya, tapi dari sisi akuntansi lebih kepada pencatatan biaya yang terkait ya, karena kalau barang kan misalnya barang yang dibeli sekarang gitu ya, masuk ke gudang, kemudian ada beli lagi barang, masuk lagi ke gudang. Nah, itu apakah memang sudah demikian rapi penyusunannya gitu ya, sehingga nanti ketika pengambilan itu memang pilihan barang yang lebih dahulu dimasukkan atau disimpan di gudang misalnya gitu ya.
Nah, ini kan mungkin agak sulit secara teknis ya, tetapi kalau pencatatan ya, intinya pencatatannya menggunakan biaya yang pertama kali. Gitu ya. Kalau barang masih relatif ya, masih relatif itu bisa saja barangnya tercampur. Ya, ini kan lebih sulit ya secara teknis, apalagi kalau jumlahnya banyak ya. Misalnya ATK, ada bolpen, ada apa segala macam gitu ya. Ini kemarin yang beli pertama yang mana gitu ya. Nah, ini mungkin juga agak sulit fisik ya, tetapi secara harga karena kita, selama itu dicatat itu bisa dirunut ya, mana harga yang lebih dahulu. Ya, kemudian pencatatan perpetual atau periodik ya ini boleh ya, silakan menggunakan apakah perpetual atau periodik ya. Kemudian penyajian disajikan di neraca sebagai bagian dari aset lancar ya, kebijakan pengungkapannya kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, kemudian persediaan usang. Nah, ini kalau ada misalnya yang sudah expire yang tidak bisa dipakai lagi, oke ya. Jurnal saya kira ini hampir sama ya secara umum. Nah, ini juga transaksi persediaan, pendekatan beban. Kemudian ini yang beban ya. Ini kebijakan akuntansi aset tetap ya, tanah, gedung ya dan sebagainya ya. Bahkan ini jalan irigasi, jaringan ya, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori aset tetap. Ya. Pengakuannya saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh. Jadi kalau dia bangunan jalan atau irigasi ya pada saat selesai ya diakui sebagai aset tetap. Belum selesai apa? Masuknya ke aset dalam pengerjaan gitu ya. Ya, biaya peroleh, kemudian metode penyusutan ya juga ada pedomannya nih dalam Permendagri tahun 2019 ya. Oke ya, itu ini contoh-contoh kebijakannya. Ya, jurnalnya saya kira hampir sama. Oke, saya kira ini yang berkaitan dengan akun-akun rekening ya di dalam APBD. Ya. Oke, saya kira sampai sini cukup ya. Iya, Pak. Baik ya, karena sudah jam 10:30 ya, jadi saya kira saya cukupkan untuk penjelasan yang berkaitan dengan akuntansi rekening-rekening APBD dalam pemerintah daerah. Ya, nanti akan saya share ya materi dan rekamannya. Baik, itu Baik, saja Pak. dari saya cukup. Terima kasih kepada kelompok 10 ya. Kelompok 10 ya, aplaus untuk kelompok 10 yang sudah menyajikan presentasinya. Hanya tadi ada tambahan satu ya untuk PP 77 tahun 2020 yang mungkin belum dicantumkan di presentasinya ya. Nah, silakan nanti di-update saja presentasinya dengan tambahan peraturan tadi ya, nanti boleh dikirim lagi ya, kirim ulang. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami atau bisa memberikan gambaran tentang akuntansi pemerintah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oke ya, saya close ya.